Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Jadi tidak mungkin orang yang tidak beriman kepada Yesus bisa masuk surga. Nah, ini mesti sering diberitakan terus-terus di media sosial supaya orang-orang di luar sana tahu bahwa hanya Yesus Kristus satu-satunya penebus. Tuhan peluk aku sebentar saja, hangatkan jiwa yang mulai lemah. Terpujilah Allah yang hidup, Bapa, Anak dan Roh Kudus, Tritunggal yang suci, yang esa. Kami bersyukur bahwa minggu pertama tahun 2026 kami semua biji mata Tuhan, milik kesayangan Tuhan. Kami ada dalam pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa. Kami terus mau mendekatkan diri kepadamu. Kami terus mau maksimal sepanjang sisa hidup yang Allah masih beri bagi kami. Oleh karenanya kami minta terima kasih karena Tuhan mau memenuhi kami dengan Roh Kudus dan juga menuntun kami dengan firman-Mu yang hidup. Dan terima kasih karena sebelum kami menerima semua itu, Engkau selalu mau menerima seruan kami dengan penuh kerendahan hati untuk meminta ampun dosa-dosa kami. Kami sungguh mengasihi-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan semua yang rindu firman Tuhan Yesus satu hati kita berkata amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat dan kawan-kawan pelayan yang diberkati Tuhan. Baik, puji Tuhan, salam. Jemaat terkasih, kita akan buka kitab suci dari Wahyu pasal 13 ayat 9 sampai ayat 13. Wahyu 13 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-13. Mari perhatikan ayat-ayat ini Bapak Ibu, kita akan Wahyu 14 ya. Ayat 9 sampai ayat 13. Wahyu 14. Oke. Saya mulai dahulu ayat 9. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, ayat 10 jemaat, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata Anak Domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. 12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. 13 sama-sama 23. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita, Bapak Ibu terkasih. Saya bergumul ya, berdoa untuk setiap tema khotbah yang akan saya khotbahkan. Dan saya bergumul untuk tahun 2026 ini kira-kira tema apa, minta tuntunan Tuhan, minta pimpinan Tuhan dari materi-materi yang saya belajar selama ini. Karena memang jujur saja itu juga Roh Kudus yang beri semangat untuk belajar, semangat untuk cari tahu. Jadi memang semua Tuhan punya kerja ya Bapak Ibu ya. Kita khotbah di ibadah tanggal 1 itu, ayat penutupnya itu Roma pasal 11 ayat 36.
di mana saya ingatkan kita seputaran ayat ini, sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Jadi semua keselamatan, ya, sukacita, damai, pokoknya semua berkat rohani itu dari Tuhan, dan juga berkat-berkat jasmani itu dari Tuhan. Dan oleh Dia, artinya Dia sudah kasih, Dia tidak biarkan kita urus dengan kekuatan kita sendiri. Itu pengertian oleh Dia. Ya, jadi tidak ada, makanya saya selalu ajar istri atau teman-teman pendeta, kawan-kawan, kalau khotbah pokoknya atur itu kalimat baik-baik, jangan sampai pikir kita. Segala sesuatu itu dari Dia, oleh Dia. Ya, jadi makanya saya bilang untuk urusan berkhotbah, Tuhan sudah beri semangat untuk belajar. Belajar banyak materi. Saya kalau di pesawat itu bacaan saya doktrin semua. Apalagi penerbangan 2 jam. Kalau saya sudah beres jam-jam doa saya, maka yang ada ialah saya berdoa. Baca materi yang doktrinal semua. Begitu. Dan itu akan Roh Kudus tingkatkan lagi dalam diri kami hamba-hamba Tuhan, sehingga ke depan ini tugas-tugas pelayanan yang menumpuk juga itu bisa kita seberangkan isi hati Tuhan yang murni, begitu. Dan dikatakan kepada Dia. Jadi ujung-ujungnya bagi kemuliaannya, ya. Makanya ditegaskan di bagian akhir, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi memang Tuhan turut bekerja secara total. Nah, saudara-saudara, jadi kira-kira tema apa nih Tuhan, gitu kan? Dan saya percaya Tuhan menuntun untuk membahas satu tema yang sudah pernah saya pelajari, yaitu no rest in hell. Itu tema yang akan saya bahas ke depan mulai dari hari ini. No rest in hell. Tidak ada istirahat di neraka. Saya tidak tahu kenapa harus tema ini, pasti Tuhan punya mau, Tuhan punya maksud. Apalagi khotbah ini dipublikasikan juga. Ya, kita berharap menolong orang-orang yang dipilih Tuhan untuk memahami ini. Nah, saudara-saudara, ini tema yang sangat penting buat gereja. Dan karena ini tema yang sangat penting, maka saya akan membahasnya perlahan-lahan, ya. Jadi kita tidak terburu-buru pengen tahu semua-semua, tidak. Mendengar khotbah itu, apalagi kalau saya khotbahnya khotbah berseri, maka kita tidak perlu terburu-buru. Yang penting dengan penuh perhatian, dengan sikap hati yang rindu dan lapar akan firman Allah, kita menangkap apa nih Tuhan punya mau, apa nih Tuhan punya kehendak buat kita semua. Jadi tema kita ialah tidak ada istirahat di neraka, no rest in hell. Dan ayat yang baru kita baca ini hanya salah satu nats pembuka yang saya pakai dari ayat-ayat lain yang akan saya pakai juga sepanjang membahas tema besar ini. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya akan memulai hari ini, saudara-saudara, berdasarkan Wahyu pasal 13 ayat 14 ayat 9 sampai ayat 13. Saya mencatat satu poin di sini yang akan kita soroti, yaitu kontras antara surga dan neraka atau neraka dan surga. Saudara, kalau baca ayat-ayat tadi di Wahyu 14 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-13, di situ ada 2 informasi. Informasi yang pertama seputaran neraka, dan informasi yang kedua adalah seputaran surga. Nah, memang saudara-saudara, kita ini masih di dunia, tapi saya berkali-kali menyampaikan kepada saudara bahwa hidup yang sesungguhnya itu setelah kematian, bukan ini. Ini adalah masa-masa pelatihan. Ini adalah tempat transit, tempat training. Kehidupan sebenarnya adalah setelah mati, itu baru hidup yang betul-betul. Kalau hidup yang 70-80 tahun ini bukan hidup yang sebenarnya, ini juga hidup. Tapi yang sesungguhnya, babak yang paling penting adalah setelah kita tutup usia. Maka perlu saya menyampaikan ini kepada jemaat sekalian, karena kalau kita meninggalkan cuma tubuh kita, memori kita tidak. Tidak ada yang mati dengan pikiran kita.
Semua kisah di hidup kita tuh hidup. Maksudnya ada di roh kita kan itu. Tubuh pasti mati. Tapi semua yang kita buat, semua yang kita alami, pengalaman-pengalaman kita semua, itu ada di memori kita. Dan kalaupun kita lupa, nanti di pengadilan dibuka semua. Nah, jadi saudara-saudara, saya harap pelajaran ini mendapatkan perhatian dari jemaat sekalian ya. Memang Tuhan tuntun seperti itu, jadi kita ikut saja ya. Saya bisa saja siap khotbah-khotbah yang membangkitkan semangat Anda untuk cari uang di tahun ini. Bisa saja saya siap ayat-ayat yang membangkitkan semangat Anda untuk fokus kepada pekerjaan, bla bla, bisa. Tetapi tahukah Anda kalau kita bahas yang beginian, hal-hal yang begitu pasti disentuh. Jadi kita bersyukur Tuhan mau kita belajar ini. Nah, saudara-saudara, berkaitan kontras antara surga dan neraka ini, saudara-saudara, saya akan membahas lebih dahulu tentu tentang kondisi surga ya. Kalau saudara melihat surga dan neraka, kalau neraka itu sengsaranya sengsara kekal, terkutuknya terkutuk kekal. Sedangkan surga itu bahagianya atau diberkatinya kekal selama-lamanya. Makanya di ayat 13 itu saudara-saudara dikatakan berbahagialah. Itu bless, kata diberkatilah atau bahagialah. Dan itu selama-lamanya. Sedangkan ayat 9 sampai ayat 11 yang ada di dalam pembacaan kita, itu penderitaannya juga selama-lamanya. Ya. Makanya dia bilang penyiksaan itu tidak henti-henti, no rest. Tidak ada istirahat. Maka dari itu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ini harus kita renungkan bersama. Ya, karena kita yang hidup di tahun ini, kita tidak tahu kita sampai kapan ya, sampai bulan berapa. Apakah nanti bisa sampai 2027 kita tidak tahu ya. Pokoknya siap-siap saja. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau kita bicara tentang penghuninya ya. Penghuni dari surga maupun neraka, ini juga menarik untuk kita pikirkan. Saya mulai dengan penghuni surga dulu. Walaupun urut-urutan ayatnya 9, 10, 11 itu bicara penghuni neraka. Lalu ayat 12, ayat 13 itu penghuni surga. Tetapi saya memilih membahas tentang surga dulu, penghuni surga. Nanti sepanjang materi ini saya akan lebih banyak bahas penghuni neraka soalnya. Jadi supaya kita tahu, oh surga begini, neraka begitu. Supaya rasa pembandingnya itu jelas. Sebab kalau di dunia ini saudara, kita semua ini miskin melarat, itu tidak terlalu terasa ya. Tapi kalau kita miskin di antara orang-orang kaya, itu berat itu. Makanya saya mau kasih tahu dulu surga. Supaya ada pembanding tentang diberkati kekal, bahagia kekal, istirahat kekal, dan kontrasnya. Nah, saudara-saudara, seperti bagian-bagian lain yang sudah saya khotbahkan di tempat ini, bahwa penghuni surga itu pasti orang-orang pilihan Allah. Ya, kita sudah tahu bahwa penghuni surga itu adalah orang-orang yang telah dipilih Tuhan sebelum dunia dijadikan. Jadi orang-orang itu sudah dikasih berkat surgawi. Seperti Efesus 1 ayat 3, itu ayat bilang begini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Jadi ini bukan sorotannya berkat jasmani. Berkat rohani di dalam surga. Kalau berkat jasmani, Bapak Ibu, itu ada awal tapi ada waktu berhenti. Dari lahir sudah bisa rasa ASI, atau nanti bertumbuh lagi bisa makan bubur sun atau yang lain. Ya, sudah bisa pakai baju, pakai popok, pakai segala macam. Tapi nanti mati, ini semua berkat jasmani sudah tidak berlaku lagi. Jadi dia ada batasnya. Sejak lahir batas mati. Mati juga kan masih pakai jas, toh? Mati kan masih jas.
Ya, ada yang pakai kebaya, ada yang pakai sarung rote, tergantung suku sih. Ya kan? Ada yang pakai pakaian pengantin, ada yang meninggal pakai pakaian pengantin. Pernah lihat? Ternyata itu ada pandangan di balik itu. Karena bilang setelah ini mau masuk dalam perkawinan. Perkawinan anak domba. Nah, itu hanya bukan bermaksud menghadap Tuhan Yesus di ini. Seloyor itu tidak akan ya. Jadi kita pakai tubuh kemuliaan, kita dikasih jubah yang baru. Selalu saya bawa yang dari bridal mana punya yang lupa kasih kembali. Lalu akhirnya pakai ya. Jadi berkat jasmani itu ada batas. Kalau berkat rohani, Anda lihat ini. Ini sebelum dunia dijadikan, ini berkat sudah diberikan. Jadi berkat rohani itu kekal sampai kekal. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Jadi tidak ada batas. Makanya gereja perlu banyak dibuat mengerti seputaran ini. Supaya 2026 ini jangan energi kita habis hanya urus yang ada batas. Kita diberikan berkat tanpa batas. Jangan yang dari lahir lalu batas lubang kubur. Kita diberikan, dikatakan segala berkat rohani di dalam sorga. Apa berkat rohaninya? Ayat 4 ya. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Ini ternyata berkat rohaninya merujuk kepada pemilihan Tuhan sebelum dunia ada. Sebelum dunia ada. Sebelum segala sesuatu ada. Tambah lagi ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya dan seterusnya dan seterusnya. Orang-orang inilah yang sudah dapat berkat dari sorga berupa pemilihan sebelum dunia dijadikan yang akan menjadi penghuni sorga. Makanya dari kekal sampai kekal. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dari tak berawal sampai tak berakhir. Nah, saudara-saudara, ini menarik sekali untuk kita ikuti perlahan-lahan, kita renungkan, kita resapi dengan pertolongan Roh Kudus. Supaya hidup kita nih ada gairah rohani yang semakin besar. Gairah rohani yang semakin menggebu-gebu di tahun 2026 ini. Nah, saudara-saudara, kalau kita kembali kepada Wahyu yang kita baca tadi, saudara-saudara, bahwa kalau memang orang-orangnya dipilih Tuhan, ya, tentu kontras dengan para penghuni neraka. Nah, ternyata para penghuni sorga ini, menurut Wahyu tadi di ayat 12, dia bilang begini, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus. Jadi orang pilihan itu nama lainnya orang kudus, nama lainnya orang benar. Istilah lainnya domba-domba. Istilah lainnya orang-orang pilihan. Ya. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Jadi tidak mungkin orang yang tidak beriman kepada Yesus bisa masuk surga. Nah, ini mesti sering diberitakan terus-terus di media sosial supaya orang-orang di luar sana tahu bahwa hanya Yesus Kristus satu-satunya penebus. Kemarin saya khotbah di Palu dalam sebuah gereja namanya gereja GBT, Gereja Bethel Tabernacle. Ya, saya khotbah dan saya beri pesan itu dan sempat dipotong disebarkan di TikTok, di Facebook. Karena pesannya jelas bahwa Yesus itu Tuhan semua orang. Jadi saya bilang kalau engkau orang, berarti Tuhanmu Yesus, kecuali kau bukan orang. Kau turunan jin kah? Kau turunan setan kah? Ya, bahkan setan dan jin pun mengakui Yesus Tuhan. Hanya saja sorga itu dipersiapkan bagi orang-orang yang mendengar Injil. Ya, makanya saya bilang kalau engkau itu manusia, Tuhanmu Yesus itu tidak bisa tidak. Dan akan saya omong ini terus. Ya, saudara masih ingat beberapa waktu yang lalu saya khotbah tentang apa berkaitan dengan keselamatan jiwa kita? Tanda Anda dan saya sudah selamat apa? Anda rindu orang lain selamat. Kalau Anda tidak punya kerinduan menyelamatkan orang lain,
tidak punya kerinduan supaya orang lain juga selamat, sebenarnya Anda juga belum selamat. Makanya tidak ada beban, tidak ada rasa, tidak ada rindu. Dalam doa pun pasti doa urusan pribadi saja. Tidak pernah berdoa urusan jiwa-jiwa. Hanya doa minta anak supaya bisa jadi dokter, jadi polisi, bisa dapat jodoh yang baik. Itu terus. Tidak pernah meminta kepada Allah, Tuhan selamatkan keluargaku, to'oku, te'oku, tetanggaku. Tuhan, tadi hamba ada ketemu kawan SMA. Aduh, hamba lihat kayaknya dia tambah rusak, Tuhan. Tidak ada itu beban. Minimal doakan gitu loh. Sampai kalau doa pun tidak pernah mendoakan jiwa-jiwa. Mungkin perlu dicurigai. Mungkin Anda belum selamat. Karena kalau orang susah selamat ada itu roh. Itu roh itu akan berikan orang satu rasa peduli orang lain. Punya jiwa. Nah makanya beritakan terus memang hanya Yesus. Satu-satunya penebus, satu-satunya penyelamat. Dan menarik dalam ayat 12 ini dikatakan bahwa orang-orang yang beriman kepada Yesus itu bertekun. Kalau bicara bertekun ini, bertekun melayani dia, bertekun mentaati perintah Tuhan, bertekun ya memenuhi tuntutan-tuntutan Kristus baginya, maka ini pasti sebuah perjuangan yang luar biasa. Ya, ini perjuangan yang luar biasa, saudara-saudara. Bapak Ibu, bagi saudara yang punya pengalaman bertobat ya. Pada awal kita terima Yesus itu kan bahagianya luar biasa. Damainya luar biasa. Senangnya luar biasa. Awal kalau kita sungguh-sungguh bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bahagia. Kalaupun kita menangis, itu menangis bahagia. Saudara yang mengalami pertobatan tahu apa yang saya bicarakan. Kecuali Anda tidak pernah ya. Semoga Anda mengalaminya. Jadi kalau kita bertobat terima Yesus, saya ingat waktu saya diinjili, lalu didoakan oleh dua teman saya, lalu hati itu menggebu-gebu, pulang mau setrika baju nah. Minta tolong mama setrika baju sambil saya pergi ke sebelah rumah berdoa berjam-jam. Anda lihat awal dari tidak tahu berdoa, ya, dari tidak tahu baca Alkitab, dari tidak tahu yang namanya bersujud merendahkan diri itu tidak pernah tahu. Tapi hari itu saya ini ada ingat-ingat di pun tanggal sampai hari belum ingat juga nih. Pokoknya bulan Mei 1999. Hari Jumatnya saya dibaptis. Nah, itu bertobatnya hari apa ya beta lupa. Kok hari Natal sih kita masih perdebatkan tapi itu melpu hari. Jadi akhirnya saudara-saudara, aduh semangat luar biasa. Itu masih terasa sampai minggu pertama, bulan pertama, tahun pertama, tahun kedua, ini masih menggebu-gebu. Bahkan sampai sekolah teologi. Anda bisa bayangkan, hanya jalan kaki pegang Alkitab, dan celana baju, itu sah. Anda bisa bayangkan, itu sah orang hafal betul, coklat tuat. Tapi saya tidak peduli orang, kan kadang-kadang jujur aja kalau orang punya hati tidak terlalu suka Tuhan kan, baju son cocok saja rasa-rasa tidak mau ke gereja. Kalau kita kan kita tidak peduli. Sudah angka jalan kaki. Berkilo-kilo. Persekutuan doa. Bola balik jalan kaki. Bola balik jalan kaki. Sukacita luar biasa. Senang luar biasa. Sampai akhirnya sekolah teologi. Di sekolah teologi tidak ada yang jam doanya seperti saya. Bet masa ruang doa di sekolah punya tuh. Lu sondap lah itu bet menyembah. Tapi saudara, ada saat di mana dalam perjuangan ini kita mulai rasa hal-hal yang mulai kurang enak. Ya, ini saya ngomongkan awal-awal nih. Dalam pengalaman saya itu masih sampai 1-2 tahun itu masih menyala. Tapi mulai masuk dalam pelayanan, mulai masuk dalam medan pekerjaan Tuhan yang sesungguhnya. Nah di situ mulai ada proses-proses, mulai ada tantangan-tantangan. Dan tahukah saudara, semangat kita mulai tidak sama lagi. Sudah tidak sama lagi seperti awal-awal yang begitu luar biasa. Sudah mulai menurun. Mulai ada yang namanya kekendoran. Mulai ada yang namanya patah semangat. Mulai ada yang namanya
kejemuan. Mulai ada yang namanya bosan dan lain sebagainya. Dalam mempelajari materi ini, ya, kemudian saya diingatkan satu teks, ada banyak teks yang ada, tapi satu teks yang juga Paulus yang tulis di dalam Roma pasal 12 ayat 11 sampai ayat 14. Mari saudara perhatikan ayat-ayat ini ya. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Terus sampai 14. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Iya, jadi Tuhan ingatkan ini ayat juga. Saudara-saudara, kenapa kemudian ada ayat-ayat seperti ini? Mulai dari ayat 11 misalnya. Dia katakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Itu permintaan dari Tuhan melalui hambanya. Jangan kendor ya, tetap rajin ya, tetap semangat ya, jangan bosan ya, jangan patah semangat ya. Kenapa seruan seperti ini ada? Karena ternyata secara implisit ada titik di mana orang bisa kendor. Ada titik di mana orang bisa jenuh. Ada titik di mana orang bisa bosan. Misalnya di dalam melayani, karena ayat 11 bilang, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara yang tidak pernah serius melayani, tidak paham yang saya bicara. Tidak paham. Ini saya bicara yang Anda yang betul-betul serius melayani, betul-betul mau jadi pelayan Tuhan, dan tidak harus jadi pendeta tentunya. Mungkin Anda guru, Anda polisi, Anda ASN, Anda pengusaha, Anda ibu rumah tangga biasa, Anda seorang mahasiswa. Tapi Anda tuh mau melayani sungguh-sungguh. Anda pasti mengalami yang namanya tantangan-tantangan dalam pelayanan. Itu pasti. Anda yang serius melayani Tuhan, Anda tahu tantangan terbesar dari siapa? Dari setan. Setan akan serang kita gila-gilaan. Nah kan kalau diserang-serang terus-terus, dia juga capek juga gitu loh. Waktu dulu Anda dan saya masih hidup gelap, masih minum mabok, masih main judi, masih main perempuan, masih gila laki-laki. Setan tidak serang. Justru setan seperti menyanyi lagu baru pegang kotong puntah. Sepanjang jalan kenangan. Jadi setan menghela ketong pi masuk dalam lubang. Tapi dia akan bela Anda. Setan akan. Pada waktu Anda dan saya memproklamirkan, mendeklarasikan bahwa Anda dan saya mau melayani Tuhan. Dan bukan melayani Tuhan ikut rame. Bukan melayani Tuhan pencitraan. Bukan melayani Tuhan supaya dapat jempol dari manusia. Tapi melayani Tuhan serius. Habis kita. Habis kita. Petrus menggambarkannya serangan setan itu seperti di dalam 1 Petrus 5 ayat 8. Singa yang mengaum-aum, dia akan cari Anda terus. Karena dia lihat dari begini banyak orang berdosa nih. Kenapa ini Bapak berani deklarasikan dia mau melayani Allah? Kenapa ini Ibu berani sekali mendeklarasikan dia siap ikut Tuhan? Kenapa itu pemuda berani? Saya cari dia. Maka di ayat 8 bilang apa? Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Iya. Buat saudara dan saya kan disuruh lawanlah dengan iman. Kenapa disuruh lawanlah dengan iman? Di ayat 9, karena memang sekali lagi secara implisit ada orang yang saking capeknya seperti lupa bahwa dia tuh ada iman. Dan imanmu tuh mengalahkan dunia. Hanya karena terlalu diserang, manusia biasa loh kita. Sering diserang. Akhirnya capek juga gitu, mulai bosan, boring, patah semangat, kendor. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu itu orang percaya yang betul-betul serius melayani Tuhan di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Bahkan Paulus bilang kalau orang mau melayani itu seperti siap perang. Jadi kalau melayani siap supaya terkenal, itu perlu diperbaiki motivasimu. Siapa yang panggil saudara jadi terkenal? Siapa yang panggil kita jadi terkenal? Itu bukan tujuan.
Kalau itu bisa terjadi pun seizin Tuhan dan ada maksud Tuhan. Jangan kita cari-cari itu. Ya kalaupun harus dikenal ya motivasinya jelas. Saya dikenal supaya Injil dikenal. Saya dikenal supaya gereja besar. Karena pendeta Billy Graham bilang memang pendeta harus dikenal. Makanya pendeta harus dekat dengan media. Pendeta harus dekat dengan koran. Pendeta harus dekat dengan TV. Pendeta kalau sekarang harus dekat dengan TikTok. Tapi tujuannya apa? Supaya Injil dikenal. Bukan pendeta sana khotbahnya foto jam, foto ban oto, kasih tunjuk pakai oto apa. Ini Sukarman. Itu hati-hati tuh kalau kan sana ada tujuan. Sana jelas dia pikir dia selebriti makanya. Foto jam, video kumis pelan-pelan dari ujung ke ujung. Wah itu yang seputih berapa. Samer. San video ini Injil. San potong khotbah kok Injil. Video sepatu, video apa? Injil, beritakan Injil. Ya orang nonton tak berkat. Sepatu kelupung saya ampun. Ence toko bangunan pun lebih gila dong. Kalau hanya liburan ke Lusa. Orang Cina dong di Kupang pun libur nih. Wih, setahun bisa 4 kali. Kalau hanya luar negeri. Kalau luar negeri terlalu hebat. Luar negeri akan luar biasa kalau kau pergi karena Injil. Kau hanya pergi luar negeri ini susah di apa? Tapi pilih siapa? Kau terlalu bangga di luar negeri. Apa bikin apa di sana? Kalau foto-foto di bawah pohon pinus, di bawah ada. Di bawah banyak. Perbatasan ikan putih itu saudara di kiri kanan Eropa itu sebenarnya. Eropa Baun ya. Nah saudara, kan melayani ini karena serang terus. Makanya kenapa di dalam Efesus 6 ayat 10 ketika mulai membahas pelayanan dan Paulus menyebut dengan istilah peperangan, Paulus bilang akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan dan di dalam kekuatan kuasanya. Kuasa ini pakai kata dunamis. Dunamis itu kuasa untuk apa? Kuasa untuk beritakan Injil, tapi juga kuasa untuk bertahan akibat pemberitaan Injil yang mendapatkan serangan-serangan. Itu kuasa itu. Makanya Paulus dia hendaklah kamu kuat. Ini lagi-lagi perintah. Karena kalau tidak ada seruan ini, orang akan pasrah pada keadaan. Ya sudah, mungkin sudah saatnya pelayanan ini ditutup. Mungkin sudah saatnya kita tidak usah lagi capek-capek beritakan Injil. Karena serangan kuasa gelap gila-gilaan. Lawan kita itu setan loh saudara-saudara. Saudara punya musuh satu orang saja. Ya, saudara sudah kewalahan. Apalagi musuhnya sudah jahat lagi, tukang tipu lagi. Itu paling bahaya. Saudara urusan dia orang begini kan pusing. Nah ini ayat menjelaskan di ayat 11 dan seterusnya dia bilang begini. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Satu penipu yang pernah berurusan sama kita siapapun dia. Entah kerabat, teman, sahabat atau orang yang takut-takut datang mulu manis, so akrab, ujung-ujung tipu kita, dia lari, kasih mati handphone, dia blokir kita. Ya kan? Itu saudara kan sesak. Jengkel gitu loh. Bayangkan Anda ada di gereja, begini hadirat Tuhan, takut jadi ada di sini. Kacau itu suasana hati. Padahal pemusik itu. Ya kan? WL su goyang dua ke. Tapi saudara lihat, ini satu nih. Yang blokir beta lama hilang ada juga. Oh itu hati mulai sesak, mulai jengkel. Hampir semua manusia begitu. Hampir semua manusia pernah alami itu. Ya. Ini yang menipu ini adalah bapa segala pendusta. Kalau yang saudara kena tipu itu baru dia pun cabang ke berapa triliun begitu. Yang ini big bossnya. Bapa segala pendusta itu setan. Senada dengan Yohanes pasal 8 itu ayat 44 kan. Coba ayat 11, 12. Ayat 12 lagi dia bilang begini. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Ya. Paulus ini karena pelayanan dia di penjara. Dan waktu di penjara, dia tulis surat ini dari penjara. Dia bilang apa?
jangan lawan darah dan daging. Dia tidak provokasi umat. Tolong tanda orang-orang yang melukai saya ya. Tolong tanda ini orang-orang yang penjara saya ya. Bertulis dong nama-nama, bosan tanda dong. Kalau lewat di cabang langsung. Tidak loh, Anda lihat. Paulus sedang kasih tahu kita, peperangan kita bukan yang begituan. Itu semua diperalat setan untuk hantam kita. Itulah konsekuensi kalau mendeklarasikan bahwa aku mau menjadi pelayan yang serius seumur hidupku. Aku dan kamu akan diserang setan. Jadi kalau saudara ada di antara kita yang dengar khotbah ini, Andalah yang ternyata selama ini menyerang orang yang melayani, Anda sudah tahu Anda dipakai siapa. Kita tuh posisinya diserang, bukan kita menyerang. Kita tuh posisinya ada upaya setan bikin kendor kita. Upaya setan bikin kita patah semangat. Jangan kita yang memberi diri secara sukarela kepada setan, lalu dikasih patah orang lain pun semangat, dikasih kendor orang lain punya api. Anda tahu, Anda mesti mengerti ini. Dia tuh penipu. Jadi kalau Anda begitu, Anda sedang ditipu dan dipakai dia. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah. Wih, saudara bayangkan istilah pemerintah-pemerintah. Ini berarti punya kuasa, bukan pemerintah, gubernur, wali kota, bukan. Ini hierarkinya setan. Ya, pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu, roh-roh jahat. Jadi saudara-saudara memang melayani itu begitu. Ini sudah jahat, banyak, kuat, penipu pula. Coba penipu cuma satu, ini penipu banyak sekali. Roh semua, bukan darah dan daging. Nah kondisi seperti ini, kadang-kadang jemaat itu, atau umat, atau pendeta, hamba Tuhan, bisa kendor. Belum lagi. Gesekan dalam pelayanan. Saudara yang serius melayani pasti pernah ketemu ini. Tidak mungkin, saudara mau manage ke mana pun pasti ada lah. Tapi itu bukan alasan untuk mundur sebenarnya. Ada gesekan, selesaikan. Ada gesekan, cari jalan keluar. Amin. Makanya Paulus bilang begini di jemaat di Korintus misalnya. 1 Korintus 3 ayat 3. Paulus bilang kalian nih duniawi. Padahal di gereja paling banyak karunia. Tapi Paulus bilang aku lihat kalian duniawi ini. Perhatikan. Karena kamu masih manusia duniawi. Iya. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Iya. Kita semua nih orang-orang penuh kekurangan. Biar pelayan lah. Semua orang penuh kekurangan nih dibuat jadi satu tim. Tidak mungkin semua seirama, tidak mungkin. Coba tes rapat coba. Rapat pemusik coba. Rapat ini apa lagi? Penyanyi coba. Baru lihat kalau sen debat di situ. Kalau yang rohani tinggi, debat, tapi dia atur kata-kata, dia tulus. Mungkin sebelum kasih masukan dia doa dulu. Iya toh? Jangan sondo alai bersusiap, sucatat. Pokoknya ketemu dia akan omong ini. Sutaruh tulis di kertas. Tumpan tangan Tuhan hamba rencana omong ini. Kalau memang Tuhan kehendaki hamba omong, maka sonde biarkanlah hamba lupa. Kan gitu caranya. Begitu. Dulu kayak panitia pembangunan di sini nih. Waduh. Saya bergumul Tuhan ini, tolong hamba ada dengar dong, kayak ada mau apa, kayak mau bertengkar, sampai ada kata-kata, masalah befalungku, nah itu sudah ada. Sudah ada. Besok dia sampai telinga nah. Dia bilang, oh itu mesti doa nih. Lalu janji ketemu, pas ketemu, kasih renungan, ayat-ayat, baik. Yang mau berfalungku dong, tidak jadi falungku, akhirnya bercium. Enak kan? Saudara, kadang-kadang bikin orang jengkel. Ada satu orang tuh yang, kalau kumpul, hanya dia saya mau ngomong. Kata begini, Adi diam dulu. Jadi begini, kalau menurut pengalaman di lapangan. Tapi tunggu, kakak suka kerja di mana? Kakak suka pernah tangani proyek? Sudah, belum, nabetan. Wah ini repot saudara.
Dia kata juga ikut dia irama sambil maka hati. Sudah kok kakak sudah orang. Dia omong terus. Ya saudara ada kebiasaan begitu. Melalui ini khutbah tahan diri sedikit. Kalau Anda rasa atau kalau Anda percaya, Anda suruh orang video itu pertemuan. Baru cek siapa yang omong paling banyak. Omonglah syukurlah kau tepat sasaran. Kau tak putar yang sana masuk. Lalu lu pertemuan berikut lu nonton itu video. Lah kenapa beta terus? Bisa tahan itu om. Nah itu ada juga yang marah. Itu psikologimu mungkin begitu begitu bisa begitu. Dalam kekeluargaan kas mati itu begitu apa? Lu diam sedikit ke orang lain ngomong. Begitu. Nah karena yang begini-begini nih lihat nih. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Ayat 4 sama-sama. Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Tak usah bicarita saudara pendeta. Bilang, beko tumpung. Ini kau orang tambah jengkel beta. Sonde usah, beta larang. Karena mana? Saudara kemas kalimat sehingga betul-betul orang itu tertarik. Tapi jangan sebut nama orang, nanti orang suka. Beta sudah apa berita? Duduk tadi akan bilang, kalau ketumpun di atas. Keras. Coba saudara berdoa minta kalimat lain. Jangan bikin orang tambah tersuka sama ketong. Beta ada berdoa buat persatuan Kota Kupang. Iya kan? Saudara omong begitu. Aduh. Ayo kita bergerak bersama-sama ya. Tahu saya tanya aku bilang sakar mana ya saudara. Ajak-ajak biasa. Ada waktu persekutuan kok. Begitu saya cukup su. Amin. Saudara ini gesekan dalam pelayanan ini terjadi. Dan masih banyak hal lain lagi yang bisa buat kita kendor. Tetapi saudara-saudara diberkati oleh Tuhan Yesus. Saya harap firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita bahwa kalau ada fenomena seperti itu. Ya tetap semangat. Tetap ambil perlengkapan senjata Allah. Di dalam ayat 14 dari Efesus 6 tadi. Dia bilang begini. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Ya, keadilan di sana dia pakai kata righteousness, itu juga artinya kebenaran sebenarnya. Jadi ini kebenaran di dalam dan kebenaran di luar. Jadi ada kebenaran di hati akan terpancar keluar. Kan ada orang yang kelihatan benar di luar tapi di dalam busuk. Ini kayak Farisi ahli Taurat yang Yesus bilang, kamu seperti kuburan berlabur putih. Di luar bagus, di dalam busuk sekali hatimu. Tidak boleh ada hati-hati busuk di dalam tahun 2026 nih. Hati-hati yang tidak tulus, hati-hati yang palsu, hati-hati yang masih simpan dendam. Hati-hati yang iri yang sudah melilit kita. Harus buang. Kalau tidak nanti kebenaran yang di luar itu palsu. Tapi kalau kita dibebaskan, kebenaran di dalam terpancar di luar. Ya. Lalu ayat 15. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil. Damai sejahtera. Ya ini menginjil saudara-saudara. Dan saya selalu bilang kalau menginjil, maka tidak bisa tidak. Hubungan dengan Tuhan harus bagus, pengetahuan firman harus bagus, hubungan dengan orang lain harus bagus, kesaksian hidup dalam rumah, di luar rumah harus bagus. Tidak bisa menjadi penginjil, hanya di luar rumah yang tahu, wah ini orang paling begini. Tapi dalam rumah, batu sandungan. Tidak boleh. Harus berusaha. Hidup damai dengan semua orang. Ya, Roma 12 ayat 18. Sama-sama baca 1, 2, 3. Sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Walaupun faktanya tidak semua orang bisa menerima kita, bukan? Tapi tidak apa-apa, tetap melayani. Lalu di ayat 11 itu dikatakan dari Roma 12. Dia bilang, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Lalu ayat 12 dia bilang apa? Bersukacitalah dalam pengharapan.
Sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Iya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sudah serangan setan dari luar, sekarang ada istilah kesesakan. Sesak itu biasanya dari dalam. Sesak ini caranya apa? Harus bersuka cita. Anda bayangkan. Ini Tuhan punya mau nih. Ada hal-hal yang menyesakkan. Orang kupa bilang bikin sesak. Tapi harus bersuka cita. Sukacita bukan sekedar keadaan. Sukacita itu perintah. Sukacita itu pilihan. Paulus itu luar biasa ya kalau ngomong tentang sukacita. Dia tulis ini dan dia alami ini. Saudara, ini orang sudah ditahanan. Di luar sana orang ngomong lagi dia punya nama. Orang kasih jatuh dia lagi. Apa yang paling bikin kita sesak di hati? Omongan-omongan orang. Merenungkan berlebihan omongan orang. Hinaan mertua, hinaan ipar. Hinaan tetangga, hinaan kawan kantor. Ketemu orang, dia memberikan pertanyaan-pertanyaan yang terlalu privasi. Yang Anda tidak suka kalau tanya saya itu. Itu kadang-kadang bikin sesak. Tapi dalam kondisi ini ayat bilang, bersukacitalah dalam pengharapan. Karena kamu yang sesak, bukan orang tanpa pengharapan. Pengharapanmu dalam Kristus. Dan harusnya pengharapanmu itu membuat engkau sukacita. Dan sukacita itu perlu dilatih terus. Sukacita pas diberkati gampang. Sukacita pas lagi dalam kesesakan karena berbagai hal. Itu sulit. Ini yang bikin orang kadang-kadang kendor di sini. Dan dia kasih solusinya. Karena mana supaya sukacita itu keluar? Kamu harus bertekun dalam doa. Tapi kadang-kadang kita sudah malas berdoa, bukan? Gara-gara, kesesakan yang satu belum habis, kesesakan yang satu datang. Berdoa. Kadang-kadang kita capek, kita bosan. Tapi Yesus bilang apa? Di dalam Lukas 18 ayat 1. Sama-sama baca, 1, 2, 3. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka. Untuk menegaskan bahwa mereka apa? Harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tapi kadang-kadang kita jemu berdoa karena sudah bergumul. Kok belum ada hasil ya? Saya akan bergumul terus. Contoh salah satu buat anak-anak saya yang paling khusus buat anak saya yang nomor 3 kan. Kebutuhan khusus. Saya akan doa terus. Kalau ketemu dengan jemaat Amazing Grace yang tahu aman. Ketemu orang lain yang tidak tahu dia pertanyaan agak menusuk. Tapi itu tidak boleh menjadi alasan mematahkan semangat kita untuk membawa pergumulan tertentu ke dalam doa. Itu kalau pribadi. Kalau untuk gereja, kita kan bergumul minta tanah. Contohnya tanah buat parkir. Di muka kok di belakang. Kan di muka ada diskotik ikan di muka. Kadang-kadang hati mau sesak, pikiran kayak mau lari-lari, mengerti ya? Bisa bayangkan kalau ibadah 24, 31 begitu, tambah 15 Januari kan kita mau Natal umum di sini. Pasti macet lagi nih. Kadang-kadang pemandangan-pemandangan seperti itu agak bikin sesak. Jadi bukan dari apa yang kita lihat, dengar, kadang-kadang yang kita lihat bikin sesak. Khawatir juga mobil parkir sampai masjid, takut jemaat supermars masuk gereja, masuk masjid. Kan kasihan gitu. Dia, terlalu jauh, kalau parkir sudah di muka, langsung sudah. Pikirnya begitu. Tapi sejauh ini puji Tuhan, Tuhan bela, malaikat kawal, sehingga tetap jalan turun di bawah. Apalagi yang bikin sesak? Tetap berdoa. Jangan jemu. Saya yakin kok ada pergumulan tertentu yang Anda sudah capek berdoa. Semakin berdoa kasih suami, bukan tambah baik. Dikit tambah gila. 31 jadi komentar rompet, kasihan. Pakai galon lagi. Saya polisi itu video dia. Tapi
Tapi kalau saya pribadi ya, terompet satan sekali boleh lah. Polisi juga yang terlalu inilah. Kasih titip salam Pak Yardan, beta ya omong. Asal memang kalau anak-anak tiup las di polisi pun telinga itu memang dia. Tapi boleh dong orang mau tututan, boleh. Asal ada ikut aturan. Kalau motor king itu tangkap. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ini kan bikin kita bosan. Saya tidak tahu apakah saudara sempat mengalami kejenuhan itu. Kekendoran itu di tahun 2025. Tuhan baik. 2026 Tuhan kasih ingat kita. Bahwa kalau kita alami itu, kita harus bangkit. Doakan lagi. Tapi kita doa dia tidak berubah. Berubah Tuhan Allah, urusan bukan kau urusan. Urusan kita doa. Bukan suruh rubah dia. Sejak kapan kita bisa rubah orang? Urusan kita berdoa. Pada dengar itu bayi yang mau pikade Tuhan jama. Langsung dia putar di Kupang Beach. Dia motor Vespa. Itu ada. Semprot minyak wangi mati pun di jaket pensiun. Oma bilang mau mana? Ada urusan. Oma sudah tahu. Opa ini tukang pergi ke KD. Ini kisah nyata di Kupang. Beta pernah khotbah ini dan orang langsung sebut itu Oma. Hanya saya tidak mau omong di sini. Saudara mata cari tahu siapa. Diam, ini urusan orang. Saudara butuh kisahnya, bukan siapa dia kan. Ada berkat di balik kisah. Tahu saya tahu nama kali. Benar ini. Opa dia opong Vespa hidup. Turun, opura naikotan konino terus. Sementara turun Oma masuk kamar. Oma doa yang suka berapa puluh ribu kali. Tuhan tolong Bapak, Tuhan tolong suami saya, tolong. Vespa. Turun selam, naik benteng. Terus, non feta, non hila. Pas turun Kupang Beach. Kupang Beach nih, non bandela cabang. Oh pakai kana jama kok, karena kok. Kayak ada suara bilang, lu pulang. Maka opa belok, opa belok. Biasanya saya kasih tahu opa tinggal di mana ya. Ini Kupang ini kan kecil. Saya kasih tahu nama saya pas tahun. Akhirnya balik, balik arah. Ini yang namanya metanoia. Perputaran hidup 180 derajat. Akhirnya sampai buka pintu, Oma ada berdoa. Opa tersungkur di depan Oma, menangis, Tuhan jama. Ini kisah nyata di Kupang. Aduh mama tadi bapak mau pikir, beta tahu. Opa ini kan ada tujuan hidup lain selain kade. Opa. Dari bolong pensiun. Opa dari bolong pensiun suka deh. Pensiun lebih bebas. Itu opa tujuan hidup. Tapi itu juga Tuhan zaman. Jadi saudara yang rasa bosan berdoa gara-gara pergumulan tertentu yang menyesakkan diri Anda. Ini tahun harus bangkit. Ini tahun harus tambah kencang. Jangan kendor. Lalu setelah itu ayatnya yang ke 12 tadi. Kau dari Roma tadi sebagai pembanding itu. Roma 11 ayat 12. 13-nya. 13-nya bilang begini. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu selalu memberikan tumpangan. Saya ambil saja ini ayat 13 intinya. Kalau saya bahas bagian per bagian terlalu panjang. Intinya jangan bosan berbuat baik. Tapi jujur saja kadang-kadang kita bosan kan. Kita sudah buat baik disalah artikan. Kita sudah buat baik yang terima kita pun kebaikan. Tidak tahu berterima kasih. Mengerti ya? Ini kan bikin kita apa? Marah. Betul, Alkitab sudah omong bilang bantu orang bla bla bla. Cuman yang kita bantu ini, orang Kupang bilang balai gagang. Dia balai gagang lembeta. Kita bantu, kita tolong, kita support, kita bla bla bla. Bukannya dia senang, dia bikin aneh-aneh. Nah ini kadang-kadang bikin orang kendor dalam berbuat baik. Ya,
Makanya ada ayat-ayat seperti Galatia pasal 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Jangan anggap satu orang yang begitu ya semua orang begitu. Tidak. Mungkin ada orang tertentu yang tidak tahu diri. Tetapi orang lain masih butuh kita punya kebaikan. Terus? Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Iya. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Bahkan ini ayat bilang buat baik untuk semua orang. Terus 10. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Iya. Jadi saudara-saudara jangan jemu berbuat baik ya. Lalu di ayatnya yang ke-14 dari Roma 11 tadi dikatakan berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Saudara, salah satu lagi yang membuat orang bisa kendor ialah ikut melayani tapi dianiaya, menderita. Mau ikut Tuhan tapi menderita. Sudah model begitu lagi disakiti, Alkitab tidak pernah memberi ruang untuk kita mengutuk. Harus memberkati. Sudah memberkati ketemu dia tetap tidak senyum dengan kita padahal dia yang salah. Tapi ayat bilang doakan dia. Ini senada dengan Lukas 6 ayat 27. Firman Allah bilang apa di sana? Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. 28 sama-sama. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Coba saudara praktekkan ini. Hidupmu diberkati. Hidupmu bahagia. Yang bikin kita tidak bahagia ini karena simpan orang punya kesalahan. Berkati orang. Ini baru tanggal berapa ini hari? 4 kah? Baru tanggal 4 di 2026. Pastikan hati kita tidak dikuasai, tidak dikendalikan oleh kesalahan orang lain. Doakan dia, ampuni dia, berkati dia. Amin saudara-saudara. Nah itulah penghuni-penghuni sorga. Semua ini masih kita alami. Tapi tenang Bapak Ibu terkasih. Ada saatnya di mana ketika kita nanti masuk ke sana. Semua ini tidak berlaku lagi. Makanya setelah ayat 12 dari Wahyu. Pasalnya yang ke-14 itu. Dia muncul ayat 13 yang menguatkan kita. Baca dari ayat 12 dulu. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus. Yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Amin. Ayat 13 sama-sama jemaat 23. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata. Tuliskan, berbahagialah orang-orang yang mati. Yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata roh. Supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Kapan kita istirahat? Di sorga. Di sini tidak akan istirahat. Di sini tidak ada istirahat. Setan tetap serang kita. Penderitaan tetap ada. Gesekan-gesekan juga masih ada. Kesesakan di hati juga masih ada. Ya. Penderitaan masih mungkin terjadi. Bahkan kita ingat, kita semua ini orang berdosa Bapak Ibu terkasih. Kita semua ini orang berdosa. Dan kita tahu, kalau jatuh dalam dosa, itu tidak enak. Saudara yang betul-betul mau melawan dosa, Anda tahu betapa tidak enaknya niat mau baik, tapi yang terjadi justru tidak baik. Sudah niat tahun 2026 nih berubah, bertobat. Sudah niat nih, mungkin 31 malam sudah doa dengan istri, anak, suami, kakak adik, orang tua. Atau di gereja soal terkol, pendeta melayani dan Anda disentuh Tuhan. Tapi yang tidak enak itu kalau jatuh lagi. Itu seperti Roma pasal 7. Ayat 18 sampai 20. Ayat 18. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Iya, jadi rencananya mau baik. Rencananya mau setia, mau tegas, no kompromi, dan lain-lain. Tapi kadang-kadang apa yang kita rencanakan justru terjadi sebaliknya. 19. Sebab bukan apa yang aku kehendaki yang baik, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Kenapa begitu? 20. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya,
tetapi dosa yang diam di dalam aku. Nah masalahnya coba hanya begini baik. Tapi kadang-kadang Tuhan ini karena kita anaknya, dia hajar kita. Dan kalau dia hajar kita kan tidak enak. Saudara dan saya niat mau baik. Yang terjadi justru dosa. Apakah Tuhan biarkan? Tidak. Anda dan saya tidak akan masuk neraka. Tapi kan didisiplin Tuhan ini tidak enak. Gara-gara dosa harus sakit. Gara-gara dosa bisnis harus hancur. Gara-gara dosa lumbung-lumbung harus bocor. Makanya dalam Ibrani 12 itu ayat 10 dan 11. Kita baca ayat 10-11 ya. 2-3. Sebab mereka, ini orang tua kita di dunia, mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia Allah menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Menghajar. Ini kan tidak enak juga. Makanya di ayat 11 dia bilang begini, saya baca buat saudara ya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Sekali lagi kita semua, saya pernah rasa soalnya. Agak aneh-aneh Tuhan banting. Masa naik motor bye-bye, saya bisa jatuh ke oto, hampir giling, hampir mati. Waktu itu upstep, baru lahir upstep. Masih darah-darah muda, jadi agak sedikit kasar dari ibu gembala. Tuhan banting. Niatnya mau manja, niatnya mau pokoknya paling susah rulkan, habis. Kalau bisa dan bini itu hanya menyanyi keliling rumah, kalau bisa. Ternyata seiring berjalan spanning juga. Keluar kata-kata yang ibu gembala menangis. Pulang khotbah dari naik mata sana, banting, jatuh, jalan tidak ada licin, tidak ada apa, jatuh. Oto hampir giling begini. Kaki dong luka semua. Slap. Kan saya percaya burung di udara saya tidak mungkin jatuh tanpa izin Tuhan. Apalagi pendeta. Burung di udara tidak mungkin jatuh, nah pendeta jatuh karena mana kalau itu kebetulan? Tidak mungkin kebetulan. Ada tangan yang banting saya itu. Bukan setan. Setan sangat hebat. Setan mau bikin apapun atas izin Tuhan kok. Saya tidak suka begitu loh. Setan serang, sudah mengaku. Kau ada bikin kau pembini, kok Tuhan banting kau, kok setan apa? Tidak enak. Tapi waktu di sorga, ini semua tidak ada lagi. Di sorga tidak ada lagi orang-orang pemabuk, orang-orang yang jahat-jahat, itu kan tidak masuk sorga. Orang-orang yang bikin sesak kan tidak masuk sorga. Saudara pun dosa juga tidak ada. Dan sejumlah penderitaan lain benar-benar tidak ada. Dan itu istirahat. Total. Rest in heaven. Sedangkan mereka yang masuk neraka akan kita bahas minggu depan. Karena itu yang paling inti dari tema besar kita. Kiranya khotbah ini memberkati. Tetap setia. Capeklah, menderitalah, tidak apa-apa. Nanti kita istirahat total di surga. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Tuhan peluk aku sebentar saja.